ஆட்டம் க்ளோஸ். Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua ya. Dan pastinya lancar terus rezekinya. Amin. Balik lagi nih bareng SLMT TV. Pada kesempatan kali ini SLMT TV mau bawain alur cerita film untuk menemani teman-teman sekalian. Nah, alur cerita film kali ini berjudul Agadu. Film ini dibintangi oleh Mais Babu, dan film ini juga kita akan disajikan sebuah adegan-adegan dari Mais Babu yang sangat luar biasa, di mana Mais Babu memberantas setiap penjahat dengan kecerdikannya. Di film ini juga Mais Babu berperan sebagai seorang polisi yang hebat juga keren pastinya, bernama Shankar. Lalu bagaimana perjuangan Mais Babu? Gak perlu banyak basa-basi lagi, langsung aja ke ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, ada baiknya buat teman-teman semua bisa tekan tombol subscribe, like, dan share ya. Cerita berawal dengan menunjukkan seorang anak laki-laki yang bernama Shankar, di mana Shankar ini adalah anak gelandangan yang tidak memiliki rumah dan juga orang tua. Namun Shankar adalah orang yang cerdik dan cekatan. Pada saat itu Shankar mencoba menjebak preman-preman daerah itu dengan membawa tas, yang dimana preman-preman mengira bahwa tas itu terdapat uang yang banyak. Ketika preman ini mengejar Shankar, Shankar justru malah menjebak preman ini untuk menuju kantor polisi, sehingga preman itu tertangkap oleh polisi. Ternyata ketika itu preman itu sudah masuk dalam daftar pencarian oleh polisi dari kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Ramprasad yang menjadi pemimpin polisi di kantor itu kemudian respect banget dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Shankar. Dan Ramprasad mengangkat Shankar menjadi anaknya. Walau di saat itu Ramprasad yang memiliki anak laki-laki juga yang bernama Bharat. Namun Ramprasad tetap menyayangi Shankar, bahkan seperti anaknya sendiri tanpa pilih kasih. Suatu hari Shankar dan Bharat main layangan, dan di sana terjadi konflik antara anak laki-laki dengan Bharat yang kemudian berkelahi dengan laki-laki itu tanpa disengaja. Kemudian Bharat ini mendorong laki-laki itu ke sebuah tempat yang tinggi, sehingga anak yang jatuh itu mati dengan seketika. Tak lama dari situ Ramprasad dan polisi lain berdatangan, dan pada saat itu Shankar membela kakaknya dan mengakui bahwa hal itu yang dilakukan Bharat adalah pekerjaan Shankar. Ramprasad kemudian yang merasa kecewa kepada Shankar akhirnya memasukkan Shankar ke dalam panti pengendalian anak agar Shankar ini berubah menjadi yang lebih baik lagi. Shankar yang berada di panti pengendalian anak ini kemudian berusaha berubah menjadi yang lebih baik lagi dan menunjukkan perubahan terhadap dirinya tahap demi tahap. Dan Shankar menunjukkan semua kelebihan yang dimilikinya hingga Shankar menjadi seorang polisi yang telah Shankar cita-citakan dari kecil. Cerita kemudian berlanjut ketika Shankar telah menjadi seorang polisi yang luar biasa. Di suatu tempat bernama Bogaptam, ada gangster dengan ketua yang bernama Durga. Di saat itu Durga memperlakukan para polisi di depan umum dengan menampar muka polisi tersebut dengan sebuah sepatunya. Dan di saat yang bersamaan juga kemudian Damodar, kakak dari Durga, membunuh seseorang karena tidak setuju dengan proyek yang dikerjakan oleh Damodar. Di mana Damodar adalah seorang pemimpin gangster. Bahkan kepala polisi yang menangani tempat itu kemudian mengundurkan diri karena takut akan gangster yang ada. Karena pengunduran diri dari kepala polisi yang menangani keamanan tempat itu, kemudian Shankar ditugaskan di kota Bogaptam. Saat memasuki kantor polisi, Shankar mendapat penjelasan bahwa di kota Bogaptam ini ada seorang preman yang sangat mengerikan dan jahat.
Preman itu bernama Damodar. Bahkan Damodar tidak segan-segan membunuh siapa saja yang melawannya, walau itu polisi sekalipun. Di suatu tempat, anak buah Damodar yang mana orang ini bernama Senu. Senu ini adalah distributor utama sebuah minuman keras di kota Bogaptam. Namun Senu ini juga mendapatkan pertentangan dari para biksu yang ada di kota itu. Sankar yang mengetahui itu kemudian mendatangi Senu dan diajak kopdarlah si Senu ini. Dan Sankar mengatakan akan menutup semua toko Senu. Senu yang kemudian tidak terima akan itu kemudian memanggil semua anak buahnya dengan menghajar Sankar. Sankar yang memang sudah terlatih dengan mudah kemudian menghajar balik anak buah Senu. Dan Senu ditangkap oleh Sankar dan menyiksanya di kantor polisi. Ketika itu Sankar sedang duduk di atas mobilnya dan melihat seorang wanita yang menurutnya sangat mempesona buat dirinya. Namun sayang wanita ini tidak suka dengan polisi. Mana mungkin Sankar bisa mendapatkan wanita ini. Namun Sankar tak kehabisan akal. Sankar mendatangi kepala Big Data di kota itu. Kemudian di sana Sankar mendapati bahwa wanita itu adalah Saroja. Di mana Saroja ini juga ternyata menjalankan sebuah toko manisan. Di mana Saroja membuat iklan yang membuat untung secara pribadi dan merugikan orang lain. Dengan bekal data itu kemudian Sankar mendatangi rumah Saroja yang saat itu ternyata Saroja akan menikah dengan seorang laki-laki yang sudah memiliki istri. Di situ Sankar menggagalkan acara itu. Di sana Sankar mengatakan bahwa Saroja telah merugikan orang lain dengan iklannya. Namun di saat itu justru calon suami dari Saroja ini malah membuat sebuah live di sebuah sosial media miliknya. Sehingga hal itu kemudian membuat marah Saroja. Geram dan marah Saroja ini kemudian justru menampar dan ngamuk pada saat pernikahan itu. Sehingga pernikahan itu tidak terjadi. Kemudian di sisi lain si Saroja ini kemudian memelas untuk tidak dikasuskan oleh Sankar. Keesokan harinya, teman Senu datang ke kantor polisi dan mengatakan tidak terima karena temannya yang bernama Senu ini telah ditangkap. Di mana orang ini bernama Firangi dan Sankar kemudian memainkan triknya yang sama untuk menangkap Firangi ini. Di mana dengan berpura-pura baik dengannya dan menanyakan bisnis apa yang dijalankan oleh Firangi. Ternyata kemudian Firangi menjelaskan bahwa dirinya menjalankan sebuah bisnis online. Tetapi Sankar kemudian merasa tidak percaya bagaimana mungkin orang seperti Firangi ini menjalankan sebuah bisnis online dan memiliki keuntungan yang besar. Namun kemudian Firangi membuktikan hal tersebut kepada Sankar. Di mana Firangi ini memanggil semua anak buahnya. Dengan demikian Sankar kemudian bisa menangkap Firangi dan anak buahnya dan menghajar mereka semua. Cerdas banget ya. Ternyata berlanjut dengan nada yang sama. Sankar kemudian membuat preman yang kerjaannya memalsukan barang apa saja, baik elektronik, makanan, dan lainnya. Ini kemudian dibuat Sankar tertangkap juga dengan Sankar berpura-pura baik lagi. Namun Sapanggi kemudian ditangkap juga oleh Sankar. Dan kemudian sama seperti yang lain dipukuli oleh Sankar dan para polisi. Keesokan harinya Saroja meminta untuk memverifikasi atas iklannya dan Sankar memutuskan untuk tidak menutup perusahaan Saroja. Dan saat itu juga Saroja menyatakan cinta kepada Sankar dengan bentuk di mana saat itu Sankar dicium oleh Saroja. Durga yang tidak terima mendatangi kantor polisi untuk mengatakan bahwa dia merasa keberatan akan anak buahnya yang tiga-tiganya itu ditangkap oleh Sankar. Namun Sankar membuat Durga dan anak buahnya KO. Bahkan di depan kantor polisi, Sankar kemudian memperlakukan Durga, di mana di sana ada polisi yang pernah dipermalukan oleh Durga. Sankar kemudian membuat polisi itu membalas, memperlakukan
dan mempermalukan Durga di depan umum dengan menampar Durga dengan sepatu. Sankar yang telah mengirim mata-mata kepada Damodar untuk menyelidiki proyek Damodar, di saat itu Sankar kemudian mendatangi Damodar, kemudian menutup proyek besar Damodar itu. Namun Damodar kemudian tidak tinggal diam, dia memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Sankar. Namun dengan mudah Sankar ini kemudian menghajar anak buah Damodar. Damodar kemudian ini berpikir menjebak Sankar dengan memerintahkan Sekar bersaksi bahwa temannya telah dibunuh oleh Damodar, dan Sekar ini akan bersaksi. Namun Damodar kemudian membuat video palsu untuk dikirim kepada Sankar bahwa Sekar telah dibunuh Damodar dengan memerintahkan laki-laki ke kantor polisi. Dan hal itu membuat Sankar geram dan meminta bantuan dari batalion lain untuk menangkap Damodar. Dan di saat di rumah Damodar, benar saja Sankar masih hidup dan Sekar bersaksi bahwa Sankar ingin menangkap Damodar, namun Damodar tidak bersalah. Hal itu membuat kepala kepolisian Pak Arjun marah hingga akan memecat Sankar. Namun ternyata Sekar diancam untuk membuat manipulasi ini semua karena keluarganya telah diancam akan dibunuh oleh Damodar. Dan keesokannya ayah angkat Sankar mendatangi dan menceritakan bahwa benar bahwa Sankar bukan pembunuh, dan kakaknya Bharat telah menceritakan semua kalau Sankar tidak bersalah. Namun di saat itu juga Ramprasad bercerita bahwa Bharat mati bunuh diri. Semua itu karena tekanan yang diberikan oleh Damodar. Sankar kemudian memainkan sandiwaranya. Sankar kemudian mendatangi rumah Damodar untuk bekerja sama. Ternyata di sana sudah ada 2 orang menteri dan kepala polisi, di mana menteri ini bernama Nagaraju dan kepala polisi ini bernama Arjun. Dan di sini Sankar mengetahui semua bahwa mereka ini semua bekerja sama. Dan keesokan harinya, di saat itu Damodar merayakan ulang tahun. Sankar pun diundang dan ternyata Damodar sudah menganggap Sankar bekerja sama dengannya. Serta di saat itu juga Damodar menelpon temannya yang bernama Suri. Sankar yang mengetahui itu merasa Delhi Suri adalah orang yang penting untuk Damodar. Maka Sankar kemudian mencari tahu di pusat big data yang dikepalai Donaya. Di sana Donaya mengatakan bahwa Suri ini adalah orang yang jahat, dan Suri inilah yang membiayai semua proyek yang dikerjakan oleh Damodar. Keesokan harinya tanpa berpikir panjang, Sankar kemudian menemui Suri. Dan di sana Sankar membuat Suri diadu domba dengan Damodar dengan mengatakan bahwa Suri mendapatkan komisi kecil dari proyek yang Damodar jalankan. Tanpa berpikir panjang, Suri mendatangi Damodar dan meminta komisi besar dari proyek yang mereka jalankan. Di saat itu kemudian Damodar meminta waktu untuk mengambil sebuah keputusan, dan sebelum keputusan diambil ternyata Suri bermalam di rumah Damodar sampai keputusan itu benar-benar ada. Namun di saat itu kemudian dimanfaatkan oleh Sankar, di mana Sankar ini kemudian memainkan trik dengan luar biasa, di mana Sankar kemudian mengajak Suri untuk bekerja sama untuk memanasi Damodar agar membunuh Menteri Nagaraju. Dan benar saja Damodar yang termakan intrik dari Sankar, dan Suri mengirimkan anak buahnya dan menteri pun dibunuh di kebunnya sendiri. Suri dan Sankar terus bekerja sama, dan Sankar menekan Suri dengan video di mana Suri meminta membunuh Menteri Nagaraju kepada Damodar. Dan di saat itu Sankar kemudian membuat Lili, istrinya Damodar, mendatangi rumah Arjun. Dan di saat itu Sankar kemudian berkata dengan Damodar bahwa Lili berada di rumah Arjun. Damodar pergi ke rumah Arjun dan benar saja bahwa Lili di sana. Dan di saat itu Lili berakting bahwa Lili telah diperkosa oleh Arjun. Damodar yang akan membunuh Arjun namun gagal dilerai oleh Sankar. Namun suatu ketika di saat Arjun berada di rumah Damodar, Damodar justru meracuni Arjun dan Arjun mati dalam kondisi diracun oleh Damodar. Tak berhenti, niat Sankar kemudian berlanjut setelah berhasil membunuh Arjun. Maka kemudian Sankar membuat Damodar dan adiknya ini, Durga, saling membunuh.
di mana pada saat itu Sankar mengirim penembak untuk membunuh Damodar. Dan saat itu meleset akibat Sankar. Dan Sankar kemudian membuat Damodar berpikir bahwa pembunuhan itu adalah perbuatan adiknya Durga. Di saat itu ketika Durga menghampiri Damodar, di sana terjadi perseteruan. Dan saat itu kemudian Sankar mengatakan bahwa Sankar akan balas dendam akan kematian kakaknya Bharat. Durga kemudian meminta Damodar untuk membunuh Sankar. Namun apa yang terjadi? Damodar kemudian menembak Durga. Ternyata Damodar menutup telinganya dan itu ternyata saran dari Sankar dan Durga pun mati. Suri mengetahui bahwa Donaya adalah yang membocorkan data kepada Sankar dan saat itu kemudian Suri mendatangi Donaya dan memukuli Donaya serta menghancurkan kantornya. Namun Donaya ternyata tidak tinggal diam dan di saat itu Donaya menelpon Damodar dan mengatakan bahwa Surilah dalang dari semua. Yang mengadu domba kalian semua itu adalah perbuatan Suri. Dan Damodar menemui Suri untuk membunuhnya. Namun Damodar meminta Suri untuk berjoget terlebih dahulu sebelum Suri mati. Dan Suri mempersembahkan sebuah jogetannya. Namun ketika jogetan Suri telah selesai, Sankar datang dan mengatakan sebenarnya bahwa Sankarlah dalang dari semua dari pembunuhan Menteri Polisi Arjun dan adiknya sendiri Durga. Tanpa pikir panjang, kemudian anak buah Damodar menyerang Sankar. Namun Sankar yang memang udah jagonya gelut, akhirnya dapat mengalahkan semuanya. Dan di saat itu juga Sankar duel 1 lawan 1 dengan Damodar. Namun Damodar dengan mudah dikalahkan. Namun tidak dibunuh, malah Damodar ini dibawa ke tempat umum. Dan di saat itu warga di sana diminta untuk memaafkan Damodar agar Damodar dapat diberikan kesempatan hidup. Namun orang-orang yang ada di situ justru tidak ada yang mau memberikan maaf kepada Damodar. Damodar yang merasa kesal kemudian mengambil sebuah sabit dan menyerang Sankar. Namun Damodar ini kemudian ditendang, kemudian ditembak oleh Sankar. Film pun kemudian ditutup dengan Sankar menikahi Saroja. Lalu Suri kemudian diberikan ampunan karena dia telah mau bekerja sama untuk melumpuhkan para penjahat itu. Dan film pun selesai. Bagaimana nih kawan-kawan alur cerita film kali ini? Komen-komen di bawah ya. SLMT TV pamit undur diri. Salam.